Oke, masih kita lanjut kembali untuk gabungnya ya di Halo Polisi, dan masih bersama narasumber kita ada Ibtu Siti Komariah selaku Kasubag Humas Polres Purworejo, dan di kesempatan hari ini kita masih membahas mengenai jelang new normal. Nah, ini di sini kan mengenai pandemi corona sendiri dan Purworejo masih di zona merah. Adakah sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Purworejo mengenai upaya untuk supaya kita bisa menghindari atau berjaga-jaga biar tidak terkena COVID-19 ini nih, Bu? Sosialisasi Mbak Novia di kami dari Polres Purworejo ini banyak sekali. Di seluruh jajaran itu ada, dan itu pun tidak dalam bentuk yang rap atau langsung yang door to door ada, yang patroli juga ada, yang Binloh juga ada. Jadi semuanya sudah menyampaikan tentang new normal ini. Artinya kita sudah memberikan selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi selama ini mungkin masyarakat masih saling berkerumun, itu sangat dilarang, maksimal hanya 5 orang saja. Dan itu saya berharap dengan masyarakat seluruhnya agar bisa mematuhi semua aturan yang ada ini, sehingga virus corona ini tidak akan bisa memutus mata rantai virus corona ini. Dan kami sudah melihat kalau kami ke patroli ke desa-desa itu, saya sudah punya harapan besar di dalam hati. Karena saya melihat si masyarakat itu di depan rumah itu sudah banyak ya tempat menyediakan tempat cuci air itu, dan kami berharap cuci tangan ini dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, dan jangan diremehkan untuk masyarakat khususnya ya. Jangan menganggap hal ini remeh, karena dengan mencuci tangan ini selama 20 detik ini dengan 5 langkah atau 6 langkah ini insya Allah akan bisa memutus mata rantai menjalarnya virus corona. Oke, apalagi kan saat ini jelang new normal ini kan untuk Purworejo sendiri juga alun-alun sudah mulai dibuka ya Bu betul. Ya. Nah itu untuk masyarakat sendiri nih dengan alun-alun sudah dibuka ini, himbauan dari Polres Purworejo sendiri bagaimana nih? Iya, memang betul ya. Sekarang sebagian dari area yang ada di alun-alun sudah mulai dibuka garis polisinya, dan kami juga sangat berharap kepada masyarakat karena sekarang ini memang kita masih di tengah pandemi ya. Jadi silakan umpamanya mau olahraga, tapi saya berpikir lebih baik tidak menggunakan alat-alat itu. Karena apa? Ya kalau mungkin yang habis semprot desinfektan ya mungkin steril yang pertama. Berikutnya bagaimana? Menurut saya boleh olahraga tapi jangan dikurangi bersinggungan dengan orang lain, megang-megang alat yang di situ untuk mengurangi. Walaupun kita menggunakan hand sanitizer ya, tetapi kan alat itu sudah dipegang-pegang sama orang-orang lain. Jadi saya berharap kepada masyarakat lebih baik kita jalan saja. Jadi untuk memegang-megang alat-alat itu dikurangi dulu. Oke, misal jalan pun juga harus tetap jaga jarak ya, iya, Bu ya. Wajib. Ini protokol kesehatan itu jaga jarak, menggunakan masker itu wajib. Terus jangan terlalu bersentuhan dengan apa-apa yang ada di dalam alun-alun itu untuk menghindari ya Mbak, karena memang alun-alun yang datang kan juga banyak. Ya, jadi kita jaga diri itu mengurangi supaya tidak akan menambah angka yang ada di Purworejo ini. Oke, berarti kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Dan terima kasih sekali untuk penjelasannya. Di sini ada WhatsApp yang sudah masuk nih Bu. Selamat siang Irama FM. Langkah awal apa yang dilakukan kepolisian untuk menghadapi new normal? Terima kasih dari Mas Jo yang ada di Pagelen nih Bu. Langkah awal dari kepolisian ya. Kita kepolisian tidak henti-hentinya untuk menghimbau, selalu menghimbau, dan polisi itu memang wajib menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghadapi new normal ini, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ini jangan sampai dilupakan. Wajib protokol kesehatan. Yang pertama yang kelihatan langsung aja, kita wajib menggunakan masker. Selalu jaga jarak, hindari kontak dengan orang lain ya.
Terus penggunaan kita selalu umpamanya kita pergi, kita mengantongi hand sanitizer, Mbak. Terus terapkan etika batuk ataupun bersin, jangan diremehkan. Kita batuk cukup dengan menutup dengan lengan kiri atau lengan kanan. Bersin juga seperti itu. Jadi jangan semuanya, tidak boleh vulgar seperti itu dulu udah batuk sekarang tidak boleh lagi. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker ya Mbak. Terus isolasi mandiri. Seandainya masyarakat ini terasa demam, terus bersin, pilek atau nyeri di tenggorokan, itu lebih baik isolasi mandiri. Jadi di rumah saja, mengkonsumsi vitamin yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Itu saya kira itu yang cara yang paling awal. Oke. Ya, terima kasih sekali nih Bu untuk penjelasannya, dan semoga mampu menjawab pertanyaan dari Mas Joy yang ada di Bagelen. Dan masih tetap di sini di 88,5 MHz Irama FM. Kembali lagi untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya. Selamat siang Irama FM. Selamat siang Polres Purworejo. Apakah operasi masker akan masih digelar? Terima kasih nih Bu dari Ibu Pur yang ada di Banyu Urip. Ini mungkin mengenai kemarin itu kan sempat ada kabar katanya kalau misal nggak pakai masker nanti didenda 50.000 gitu ya Bu ya. Perbup ya, dari peraturan Pak Bupati. Terima kasih Bu Pur. Sebenarnya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat tidak usah ya namanya dioperasi. Ini kan namanya kesehatan itu ya. Kita sehat itu utama. Sehat itu yang saya butuhkan, yang kita butuhkan semuanya. Dan kita sehat, keluarga sehat, lingkungan kita sehat. Dan menggunakan masker ini memang himbauan dari atas ya, dari Pak Presiden pun menghimbau supaya semua masyarakat itu menggunakan masker. Jadi Bu Pur tidak usah dioperasi juga wajib menggunakan masker. Tapi masih banyak ya Bu ya, ternyata yang di luar ini misal lagi keluar mereka nggak pakai masker pun juga banyak sekali ya. Iya. Itu kurang kesadaran mungkin ya Bu ya. Banyak sekali, kadang-kadang ini membuat meremehkan ya. Padahal kalau saya pribadi, disiplin adalah kunci sukses. Ya, tidak usah diteriak-teriakan. Ya, polisi selalu menghimbau, mungkin orang tuanya, mungkin dari Pak Bupati, mungkin dari Pak Kapolres sendiri, semuanya menghimbau ya. Tapi ini kembali ke masyarakat masing-masing, pengen sehat apa tidak ya. Ini malah jadinya gini ya Bu ya, lebih baik nggak bawa SIM tapi tetap pakai masker karena nggak ada operasi SIM ya. Iya, ya sebenarnya kalau operasi SIM selama ini ya, ini waktu masih masa-masa seperti ini kita memang agak mengurangi. Cuman kita kalau melihat kalau ada pelanggaran yang kasat mata, contohnya helm itu yang kita tindak untuk kesini untuk surat-surat ini mungkin bukan tidak dioperasi ya, tapi kita menghimbau supaya tetap disiplin ya, tetapi kita tidak menggelar operasi ya. Nah untuk Bu Pur sendiri, ini yang paling penting adalah tetap gunakan masker ya. Karena kesehatan ini utama. Kesehatan itu kesehatan merupakan keselamatan. Kesehatan ini kebutuhan kita pribadi. Jadi tidak karena operasi, tidak karena ini ya. Begitu Bu Pur yang ada di Banyu Urip. Iya, terima kasih sekali untuk penjelasannya, dan masih tetap di sini di 88,5 MHz Irama FM. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap menyatu di 88,5 MHz Irama FM. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk pembawa virus dengue penyebab demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti bertelur di tempat yang berisi air jernih yang tidak beralaskan tanah di dalam dan di luar rumah. Agar nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang biak, maka lakukan pencegahan dengan 3M: menguras, menutup, dan mengubur. Menguras tempat-tempat penampungan air, bak mandi, WC, tempayan, drum, dan lain-lainnya sekurang-kurangnya seminggu 1 kali. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air setelah mengambil airnya agar nyamuk tidak masuk dan berkembang biak di dalamnya. Mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti plastik bekas, kaleng bekas, ban bekas, dan lain sebagainya. Jika ada penderita penyakit demam berdarah, segera berikan pertolongan pertama dengan cara memberikan air sehat sebanyak-banyaknya, air putih, teh, susu, atau minuman sehat lainnya.
Apa? Ada tilang. Itu Pak polisinya di depan. Gimana ini? Aku nggak pakai helm ya Pak. Balik aja ya Pak. Wah, nggak bisa Bu. Terus kadung disempret deh. Ingat, pakai helm standar daripada kena tilang. Dan yang lebih penting, dengan memakai helm standar akan mengurangi benturan pada kepala jika terjadi kecelakaan. Di Irama FM tanggal 25 di Irama FM. Jane ono apa to, Mas? Emang ada apaan tanggal 25? Aku penasaran aja sih. Tanggal 25 ada apa sih? Tanggal 25 di Irama FM. Aku penasaran sih. Tanggal 25 itu ada apa sih? Next program. For His presence. On 25. Sajian spesial bagi Anda yang menginginkan info seputar layanan kepolisian. Bersama Polres Purworejo. Halo Polisi. Halo Polisi. Oke, masih tetap kita lanjut ya di Halo Polisi. Dan juga terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menyatu di 88,5 MHz Irama FM. Kembali lagi untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya. Selamat siang Irama FM. Saya Mas Amin di Kutoarjo. Mau tanya tindakan apa yang dilakukan jika ada kerumunan di saat pandemi Corona? Terima kasih nih. Mohon dijawab Ibu. Terima kasih Mas Amin yang ada di Kutoarjo. Bagaimana tindakan kepolisian kalau seandainya ada kerumunan ya? Kita saat operasi atau polisi setiap selama melihat ada kerumunan, Mbak Novia, itu wajib kita bubarkan. Dan saya berharap kepada masyarakat untuk memutus mata rantai ini, kami berharap kepada seluruh masyarakat tidak berkerumun-kerumun dulu, dan kita tindakannya wajib membubarkan, Mbak Novia. Jadi seperti itu Mas Amin. Kalau misal nih Bu, ini kan sudah jelang new normal dan banyak nih yang menikah setelah Lebaran ya Bu ya. Itu kan menimbulkan kerumunan. Itu gimana nih Bu solusinya nih? Kami dari kepolisian selalu menghimbau, Mbak, selalu menghimbau. Tapi semuanya kembali ke masyarakat ya. Karena kalau yang kepingin sehat ya, jadi protokol kesehatan ini tetap harus diutamakan. Jadi kalau umpamanya toh menikah itu ya wajib jaga jarak. Artinya mungkin tadinya itu mengundangnya 20, itu 10 saja. Dan ini kan kesadaran masing-masing, Mbak. Kalau polisi selalu menghimbau, tapi kembali ke individunya. Jadi saya berharap besar kepada seluruh masyarakat, boleh mungkin mau ada acara nikah, mau apa, tapi tetap protokol kesehatan tetap wajib dipatuhi. Oke, ya terima kasih sekali nih Bu untuk penjelasannya, dan tadi semoga mampu menjawab pertanyaan dari Mas Amin yang ada di Kutoarjo. Dan kembali lagi untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya, ini tadi kita sempat menyinggung mengenai operasi kendaraan bermotor ya Bu ya. Nah pertanyaannya, selamat siang Polres Purworejo. Saat pandemi ini jarang sekali ada operasi kelengkapan kendaraan bermotor yang mengakibatkan banyak sekali kendaraan bermotor yang memakai knalpot racing. Kira-kira kapan operasi kelengkapan ini diadakan? Terima kasih, dari Umar yang ada di Kemiri. Terima kasih Mas Umar yang ada di Kemiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami kepolisian di saat pandemi ini memang tidak ada rahasia, artinya rahasia yang cukup besar yang ke arah surat-surat atau kelengkapan. Tetapi kami kepolisian kalau melihat itu namanya sudah pelanggaran, Mbak. Menggunakan knalpot resek yang buka itu mungkin ya, yang buka itu yang suaranya kencang sampai di telinga itu tetap kita tindak. Jadi tidak ada operasi pun kalau kita melihat seperti itu kami akan menindak.
Dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya di tengah pandemi ini, Mbok Iyao bisa membuat dingin suasana ya. Ada yang keinginan yang meluap-luap seperti itu. Kita melihat sekarang ini masyarakat lagi seperti apa ya, semua selalu menjaga kesehatan, harus menggunakan masker, harus ini, harus itu. Jadi saya pikir orang-orang yang seperti ini, tentunya Mas Umar ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari kami semuanya, bisa mengingatkan mungkin tetangganya atau mungkin adiknya itu tidak boleh menggunakan knalpot yang blombong ini. Saya menangkapnya bukan racing ya, itu mungkin yang blombong mungkin ya, seperti itu. Jadi pandemi atau tidak pandemi, kalau polisi melihat pelanggaran yang kasat mata, wajib ditindak. Seperti itu Mbak Novia. Oke, iya terima kasih sekali untuk penjelasannya, dan masih tetap di sini di 88,5 MHz Irama FM. Nah, harapannya nih Bu, dengan adanya new normal ini apa nih Bu? Terima kasih Mbak Novia. Harapan kami kepada khususnya adanya pandemi ini, saya berharap mudah-mudahan Purworejo ini ke depan semakin disiplin, orang-orang semakin mematuhi protokol kesehatan, sehingga Purworejo ini bisa senyaman seperti dulu lagi. Kita bisa ke pasar, bisa kemanapun, corona tidak ada. Dan harapan kami kepada seluruh masyarakat Purworejo, patuhilah untuk protokol kesehatan ini. Jadi wajib menggunakan masker, tidak usah di opia-opia, tidak usah dioperasi, kita wajib menggunakan masker, apalagi yang keluar dari rumah. Terus yang kedua, selalu jaga jarak minimal 1 meter, jadi kurangi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketiga, hindari kerumunan, tidak boleh berkerumun lebih dari 5. Terus selalu menjaga kesehatan. Jaga kesehatan ini bisa gizi seimbang, bisa olahraga yang ringan, bisa istirahat yang cukup. Terus kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak, kita tetap stay at home. Iya. Semoga apa yang kita bahas di hari ini ya Bu ya, semoga bermanfaat untuk seluruh pendengar setia Radio Irama FM. Dan gak terasa ya Bu ya, sudah di penghujung acara nih. Nah, ini ada satu lagi Bu yang masuk nih. Dibahas dulu aja ya Bu ya, sebelum kita mengakhiri dialog di kesempatan kali ini. Ini dari Miro yang ada di Loano. Berapa biaya buat SIM C sekarang sih Bu? Gitu nih Bu. Mas Miro yang di mana? Di Loano ya. Di Loano nih. Ya. Terima kasih Mas Miro. Kalau menanyakan masalah berapa sih biaya pembuatan SIM, cukup cari BRI saja. Jadi Mas Miro cukup datang ke kantor polisi, cek kesehatan, terus nanti daftar. Di sana nanti akan diarahkan langsung sama petugas yang siap melayani Mas Miro. Nah untuk pembuatan SIM sendiri kan nanti ada tes-tesnya juga ya Bu ya. Nah itu tetap menggunakan protokol kesehatan atau tidak nih Bu? Kita sudah disiapkan dengan seluruh protokol kesehatan ya. Masuk sudah cuci tangan, sudah cek suhu tubuh, terus sudah masuk dengan ruangannya sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah semoga jadi tambah pengetahuan nih untuk Mas Miro nih yang mungkin mau bikin SIM dalam waktu dekat ini ya. Sudah dipersiapkan perlengkapannya apa aja nih. Yang penting terampil naik kendaraan ya Mas Miro. Iya ya. Ya terima kasih sekali ya Bu ya sudah hadir di sini, dan kita tunggu kehadirannya di Senin depan Ibu. Terima kasih sekali, dan ingat seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo bahwa disiplin adalah kunci sukses. Terima kasih Mbak Novia atas waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Senin yang akan datang. Terima kasih, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dialog Halo Polisi di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana karena selepas ini Anda bisa seluruh protokol kesehatan ya. Masuk sudah cuci tangan, sudah cek suhu tubuh, terus sudah masuk dengan ruangannya sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah semoga jadi tambah pengetahuan nih untuk Mas Miro nih yang mungkin mau bikin SIM dalam waktu dekat ini ya. Sudah dipersiapkan perlengkapannya apa aja nih. Yang penting terampil naik kendaraan ya Mas Miro. Iya ya.
Iya, terima kasih sekali ya Bu ya sudah hadir di sini dan kita tunggu kehadirannya di Senin depan Ibu. Terima kasih sekali dan ingat seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo bahwa disiplin adalah kunci sukses. Oke. Terima kasih Mbak Novia atas waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Senin yang akan datang. Terima kasih dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dialog Halo Polisi di kesempatan